金蝎摆尾。 Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Takalar Anime. Gimana nih kabarnya semua guys? Semoga kalian baik-baik saja dan selalu diberikan kesehatan. Nah, pada video kali ini Mimin akan membahas alur cerita Donghua yang berjudul Five Element God of War atau Wuxi Sangseng, di mana di sini Mimin akan melanjutkan part sebelumnya. Nah, supaya nggak lama pada konten kali ini, Mimin akan merangkum Donghuanya dari episode 5 sampai 6 guys. Yang pastinya jangan lupa ambil secangkir kopi dulu dengan cemilan agar nontonnya lebih asik. Let's go. Di part sebelumnya kita diperlihatkan di mana Silly dan Li Jianqi bertarung dan saling cekcok atas dicabutnya pedang Excalibur, di mana saat itu mereka juga didatangi oleh anggota naga rahasia dan juga dekan dari sekte Tianbei, di mana saat itu Li Jianqi menuduh Silly yang mencabut pedang itu. Dan juga kita melihat kedatangan ayah Li Jianqi yang menyelamatkannya ketika hendak diserang oleh Silly. Dan di sini ayah Li Jianqi memberikan peringatan kepada Silly karena berani menyenggol keluarga Li. Dan ketika semua urusan telah selesai, Silly pun bisa membuktikan bahwa ternyata bukan dialah yang mencabut pedang itu. Kemudian semuanya pun pergi. Nah, di episode selanjutnya, di awal cerita kita diperlihatkan Silly yang sedang menutup jendela dan memeriksa pedang Excaliburnya. Dan ketika menarik pedangnya, ia memasuki alam kultivasi, di mana hanya bisa dimasuki oleh sang pewaris Dewa Pedang. Ternyata di dalam alam itu, kecepatan berlatih Silly sangat cepat, di mana hanya butuh 3-5 nafas saja untuk bisa meningkat. Lalu ia menyadari karat yang terdapat pada pedang Excalibur itu. Ternyata itu karena mengandung darah dewa yang dapat membantu kultivasi pewaris selanjutnya dan juga berguna untuk menyamarkan wujud asli Excalibur agar pemilik aslinya tidak diketahui dunia. Setelah itu Silly berkata ingin segera berlatih agar bisa menguasai pedang Excalibur ini. Kemudian scene berganti di mana memperlihatkan dua orang pria yang berada di tengah perkotaan di kota Tianbei yang tengah membicarakan tentang rumor bahwa pedang Excalibur terbang ke selatan, serta mereka pun berspekulasi bahwa pedang Excalibur dicabut oleh siswa Tianbei dan mereka curiga bahwa yang menarik pedang itu adalah Li Jianqi, dan juga mereka mengira bahwa pedang itu kemungkinan disembunyikan di keluarga Li, dan mereka menyebarkan rumor kalau pedang Excalibur terbang ke selatan. Karena itu sebagai umpan untuk menyembunyikannya. Scene berganti kepada Silly yang sedang berlatih menggunakan roh buminya dan juga roh api yang ia dapatkan melalui pedang Excalibur itu. Silly mengatakan kalau di dunia ini seseorang hanya bisa memiliki satu roh saja dan tidak pernah mendengar orang dengan roh kembar. Namun Silly memilih untuk menyembunyikan roh apinya dan lebih banyak melatih roh buminya. Kemudian tiba-tiba Su Yufei datang menghampiri Silly. Dengan kaget Silly menanyakan maksud kedatangannya. Dan Su Yufei pun menjawab kalau ini adalah hari libur dan mereka berdua telah berjanji untuk kembali ke desa Taoyuan bersama-sama. Silly pun pergi bersama Su Yufei kembali ke desa itu. Scene berganti di mana Silly dan Su Yufei yang sedang dalam perjalanan menggunakan kuda guys, melewati sebuah jembatan untuk kembali ke desa Taoyuan. Namun terlihat dari atas pohon terdapat beberapa orang yang mengintainya. Lalu dengan tiba-tiba mereka turun dan menghadang Su Yufei dan Silly. Ternyata orang-orang tersebut adalah suruhan keluarga Li untuk memberikan pelajaran kepada Silly. Serta ketua kelompok tersebut bermarga Li yang bernama Li Jingmang. Dia adalah ketua kelompok dari 13 bajak laut kalajengking emas. Belum menyelesaikan perkataan Silly, Li Jingmang dan bawahannya tanpa banyak bacot langsung mengeluarkan roh emasnya. Kemudian Silly turun dari kudanya dan mengatakan kepada Su Yufei untuk segera pergi. Namun Su Yufei menolaknya karena tidak ingin meninggalkan Silly sendirian. Kemudian Silly pun mengeluarkan roh buminya dan menghantam Li Jingmang. Dan terlihat dari belakang Su Yufei juga mengeluarkan roh bunga teratainya. Dan pertarungan pun dimulai
di mana Si Li melawan ketua Li Jingmang dan Su Yufei melawan bawahannya. Lalu pertarungan pun terjadi. Dalam pertarungan ini, Li Jingmang beserta anggotanya berhasil dipukul mundur oleh Si Li dan Su Yufei. Kirain dia keras guys, ternyata kertas ya guys ya. Saat Si Li hendak menghabisi Li Jingmang, tiba-tiba datang lagi keroco yang baru, yang ternyata itu adalah Li Jianqi bersama seorang pria yang membawa sebuah peti kayu dengan ikatan rantai. Dan ternyata dia adalah kepala pelayan keluarga Li. Namun di sini Su Yufei mengatakan bahwa kepala pelayan Li sedikit merepotkan. Dan Lianqi pun mengoceh tidak jelas dan mengatakan akan memberikan konsekuensi karena telah memprovokasinya. Serta mengatakan bahwa siapa saja yang menyinggung keluarga Li akan tamat. Mendengar hal itu, Si Li pun tersenyum dan memilih untuk kabur karena tidak ingin berhadapan dengan kepala keluarga Li. Karena mungkin saja itu akan merepotkan. Namun, saat mereka kabur, tiba-tiba kudanya diberhentikan dengan peluit kuda. Yang ternyata itu dilakukan oleh kepala pelayan ini guys. Si Li terpaksa melawan dan menyuruh Su Yufei untuk kabur dan mencari seseorang untuk membantu mereka. Kemudian Si Li mengeluarkan rohnya dan pertarungan pun dimulai kembali. Kemudian kita diperlihatkan Su Yufei yang masih berlari dengan kudanya untuk mencari bantuan. Kemudian di perjalanan ia melihat penjaga naga rahasia dan meminta tolong. Namun ternyata orang-orang tersebut dari keluarga Li. Dan terdapat putra pertama keluarga Li yang bernama Li Jiangfei. Nah, Su Yufei yang melihatnya langsung putar balik dan kembali ke Si Li karena tidak ada jalan lain. Su Yufei memperingatkan Li Jiangfei jika dia membantu Li Jianqi, maka dia akan melakukan kejahatan dan bisa saja dia dikeluarkan dari penjaga naga rahasia. Lalu kembali ke pertarungan Si Li dengan pelayan keluarga Li. Li Jianqi terlihat ingin membantu menyerangnya, namun untungnya dia masih belum pulih, sehingga pada saat ia menyerang dapat dengan mudah ditangkis oleh Su Yufei. Saat Su Yufei berhasil membuat pelayan keluarga Li lengah, dia pun bergegas kabur bersama Si Li guys. Namun sisa-sisa serangan Su Yufei menyerang Li Jianqi. Karena Li Jianqi belum pulih, jadi dia tidak bisa menangkis serangan Su Yufei, yang membuat pelayan keluarga Li harus melindunginya. Nah, di sini Li Jianqi tidak membiarkan Su Yufei dan Si Li kabur. Di tengah perjalanan, Si Li tiba-tiba berhenti dan turun dari kudanya, yang membuat Su Yufei heran dan bertanya alasan sehingga Si Li turun dan berlari. Ternyata Si Li berlari menuju ke arah timur laut desanya, yang dimana di sana terdapat danau bunga. Nah, kemudian mereka pun melanjutkan larinya guys. Scene berganti memperlihatkan Li Jianqi dan kakaknya yaitu Li Jiangfei, di mana Li Jianqi mengatakan kalau mereka berdua harus mati. Dan di sini Li Jianqi mengatakan juga. Dan di sini Li Jianqi mengatakan bahwa roh bumi Si Li berubah bentuk. Lalu Li Jiangfei mengatakan itu adalah transformasi spiritual yang membuat kekuatan roh bumi meningkat pesat beserta dengan penggunanya. Di sini Li Jiangfei pun mengatakan bahwa siapapun yang menantang keluarga Li pantas mati. Namun tidak semudah itu guys untuk membunuh Si Li, karena Si Li mempunyai roh yang sangat misterius dan berkembang lebih dari siapapun. Lalu Jiangfei memberikan perintah kepada Li Jingmang karena telah gagal mengalahkan Si Li. Kemudian ia pun diberikan tugas kembali untuk mengejar mereka berdua. Sing kembali kepada Si Li guys dan Su Yufei yang telah sampai di danau bunga. Kemudian Si Li sengaja meninggalkan jejak di atas batu agar Li Jianqi dan Li Jiangfei terpancing ke sana. Sembari membicarakan masa lalu,
Su Yufei memberikan gulungan sihir kepada Si Li, yang dimana gulungan sihir tersebut adalah gulungan sihir ledakan. Kemudian Su Yufei dan Si Li berhenti, lalu duduk di sebuah kursi dan meja batu. Kemudian Su Yufei bertapa dan mengeluarkan aura tulip Raja Ungu yang ternyata terhubung dengan lautan bunga. Melihat Su Yufei tengah bersiap, Si Li pun tidak mau kalah dan langsung membuka gulungan yang diberikan Su Yufei sebelumnya. Dan seperti gulungan sebelumnya guys, semua pengetahuan yang ada dalam gulungan tersebut langsung terserap masuk ke dalam kepala Si Li, yang menyebabkan roh batu beruangnya pun bisa mengingatnya guys. Tidak lama, datanglah Li Jiangfei bersama dengan rekannya dan langsung menerjang Su Yufei dan Si Li guys. Untung saja itu bertepatan dengan selesainya persiapan Su Yufei dan Si Li. Nah, Su Yufei ternyata mempunyai roh Raja Kayu dan memanggil sebuah bunga besar yang mengeluarkan pedang besar, lalu menghempas Li Jiangfei dan Li Jianqi beserta para pasukannya. Si Li yang melihat kesempatan langsung menghajar satu persatu, yang dimulai dari Li Jianqi. Namun di sini Li Jiangfeng berusaha kabur dengan kudanya guys, namun dilihat oleh Si Li dan dikejar. Kemudian mereka pun kejar-kejaran sampai tiba di gerbang kota Tianbei. Li Jiangfei mengadu pada penjaga gerbang kalau dia dikejar oleh pembunuh. Penjaga gerbang yang mendengar itu langsung menyerang Si Li dengan panah. Kemudian Si Li yang melihat itu langsung mengaktifkan armornya, namun sayangnya tidak mampu ditahan oleh Si Li. Si Li yang habis jatuh dari kuda langsung mengatakan kepada para penjaga gerbang bahwa Li Jiangfei bekerja sama dengan bandit untuk menerjangnya dan meminta untuk bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah guys. Kemudian ceritanya pun bersambung. Oke guys, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut kalau episodenya sudah rilis lagi guys. Oke guys, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Thank you for watching. Bye bye.